stop buat kondem atau mempersedangkan kekurangan-kekurangan di Malaysia. Karena gue kayak nemuin banyak banget hal-hal yang gue nggak temuin di negara gue gitu kan. Lagian juga kan gue datang dari ibu kota, gue ibu kota ke ibu kota gitu ya kan. So ya gue ngerasa culture shock karena memang di ibu kota yang segitu maju Jakarta aja kadang nggak ada contoh. Yang lo katain Melayu itu jauh lebih maju, Pak. Maju dari kita, sadar, Pak. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa untuk buat reaction. Ada beberapa video yang telah saya terima. Ini mengenai konten kreator yang berasal daripada negara Indonesia, yaitu setanah air saya. Jadi ya dia orang nih selalu membuat video mengenai negara Malaysia dan juga Indonesia ya. Ada yang bekerja, ada yang study dan juga ada yang menikah dengan orang Malaysia. So saya nak tanya pemirsa lah, masih ingatkah pemirsa dengan seorang wanita asal Indonesia yang katanya dia datang ke Malaysia tapi tak dengar suara azan? Mungkin ada yang belum tahu, ada juga yang sudah tahu ya macam mana isi video wanita Indonesia itu. So ramai yang membuat reaction untuk memperbetulkan atas kata-katanya itu yang tidak betul ya pemirsa. Sebab lagi-lagi yang dikatakannya dekat Terengganu dia tak dengar suara azan. Agaknya akak tuh perlu pergi klinik untuk cek telinga pemirsa. So di dalam pembahasan atau ya mencoba untuk memperbetulkan video itu agar tidak ada yang salah paham mengenai negara Malaysia ini, ternyata ramai ya netizen dari seberang sana yang tak berpuas hati. Jadi kita akan dengarkan curhatan atau luahan hati seorang konten kreator yang menikah dengan orang Malaysia ya. Akak nih pun ya gadis nih, bukan gadis lah, dia udah kawin pun ya kan. Wanita nih pernah membuat pembetulan mengenai video yang mengatakan tidak ada suara azan. Seperti apa? Jom. Oke guys, aku mau ngebahas itu ya karena video aku juga viral di Indonesia. Itu ada satu di akun YouTube channel apa tuh namanya Tren Publika ya, memang kerjaannya membandingkan antara Indonesia Malaysia semua. Berapa kali juga dia punya stis aku punya video. Di video yang aku ngejelasin soal azan itu banyak banget guys, banyak banget yang komen netizen Indonesia, sampai ada yang bilang melupakan jati diri Indonesia, jangan balik ke Indonesia lagi, kamu adalah pengkhianat negara, pengkhianat NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. What? Apa yang gue hianatin? Gue nggak merusak nama baik Indonesia, gue nggak merusak nama Persatuan Republik Indonesia. Kenapa gue dikira pengkhianat negara? Apa yang gue buat? Apa yang gue udah buat ngerugiin Indonesia kah? Gak ada kan? Sampai ada yang mau apalah. So, aku bukan ngebelain Indonesia, bukan ngebelain Malaysia atau apa, karena udah jelas-jelas itu mbaknya itu salah. So aku hanya menjelaskan karena aku juga tinggal di Malaysia, karena aku tahu kehidupan di Malaysia macam mana.
Oke, Mbak itu bilang apa? Mall di JB nggak ada yang wanita bertudung. Dia nggak nampak wanita bertudung. Ini apa? Ini kemarin malam ya, aku pergi ke apa? CIQ Bandar JB Town. Wanita bertudung. Oke. Nih, kakak ini juga pakai tudung. Aku pergi di tengah-tengah bandar juga mall. Pun bertudung juga. Dan ini bertudung, nih bertudung. Oke. Jadi yang awak cakap apa di awak duduk di JB tapi awak tak ada nampak perempuan-perempuan yang pakai tudung. Tuh buktinya ada kok. Itu aku pergi malam loh. Malam pun ada yang pakai tudung. Aku pergi malam karena aku mau lihat bener nggak sih mau di JB nggak ada tudung, nggak ada wanita yang pakai tudung. Kamu jangan memburukkan JB, jangan memburukkan wanita-wanita muslimah di JB ya. Karena di JB pun banyak yang bertudung walaupun mereka kerja apa Singapura pun mereka ada yang pakai tudung. Oke, ada satu lagi buat tren publika dan dia juga ada TikTok mungkin. Stop buat kondem atau mempersedangkan kekurangan di Malaysia. Apa perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Enough is enough, karena kamu udah banyak banget video-video kamu yang mencetuskan kemarahan, mencetuskan kegaduhan, mencetuskan sentimental antara dua negara. Terus kenapa kamu hapus videonya? Karena banyak orang repot ya. Orang Malaysia bukan ngebela aku, karena mereka tahu aku bukan ngebela Malaysia. Aku udah tahu apa yang statement dikeluarkan sama itu Mbak itu salah. Dan aku hanya membenarkan, karena aku udah lama tinggal di sini, jadi aku tahu mendengar suara azan masjid, orang yang bertudung. Kalau dia melewati masjid yang bukan waktu sholat, memang nggak akan dengar suara azan. Salah ke? Betul. Jadi netizen Malaysia tuh ngebela aku lah, karena aku menjelaskan. Tapi netizen Indonesia nggak terima. Cakap aku pengkhianat negara. Whatever lah, orang you all mau cakap apa ya? Oke? Sekarang untuk mbaknya aku udah ngasih contoh, kalau di JB ada yang pakai tudung ya, ada yang pakai jilbab. Oke? Apa yang salah dalam videonya? Tak ada pun. Dia hanya ingin memperbetulkan atas kata-kata wanita tuh yang mengatakan dekat Malaysia nih dia tak dengar suara azan. Dah kau datangnya pagi-pagi yang memang bukan time azan berkumandang, memanglah tak dengar akak oi. Lepas tu yang aku peliknya kenapa netizen sana sentap sampai-sampai mengatakan tiktokers ni pengkhianat. Tahu tak arti pengkhianat tu apa? Pengkhianat tu dia jenis yang macam ni. Jika satu negara tu ada menyimpan satu maklumat ya ataupun maklumat ataupun ya macam hal-hal yang rahsia lah yang tak boleh dibagi tahu ke publik macam tu. Tapi ada seorang ni dia pergi ke luar negara untuk menjual data tu, memberitahukan maklumat tu ataupun memberitahukan segala isu-isu yang akan dibuat. Itu baru namanya pengkhianat. Pengkhianat pun tak tahu maknanya kan, asal sebut je. Dia just meluruskan, memperbetulkan bahwa di Malaysia ini apalagi di JB sana tu ada ramai wanita-wanita muslim yang menggunakan tudung. Jadi dia tuh kalau perginya tak ada masa 1 jam tuh janganlah pukul rata semua orang dekat situ tak pakai tudung. Lepas tu tak dengar suara azan, dah dia lalu daripada pagi-pagi yang memang bukan time azan, memanglah tak dengar kan. Lepas tu kena kecam koyak play victim. Janganlah macam tu. Dia ni ya tiktokers ni hanya ingin membetulkan kenapa sampai tak bagi dia nak balik. Apa masalahnya? Agak pelik lah setengah-setengah netizen dari Konoha ni. Oke, lanjut. Kalau gue males bikin video yang proper banget kayak apa-apa, gue belum mandi, gue bisa main, bodo amat. Gue cuma mau kayak bilang, orang-orang kadang ekspektasinya gini ya, negara tetangga Malaysia berarti banyak orang Indonesia, jadi nggak usah worry lah, orang Indo banyak kok di sini, nih. Di sana banyak lah orang Indo pastinya kan, gini. Alah, orang Indo banyak, yang baik banyak gak? Itu pertanyaannya. Orang Indo banyak, tapi susah juga nemu yang betul-betul bisa jadi kawan gitu. Banyaknya malah yang gak suka. Kenapa gak suka? Karena mungkin gue kelihatannya tuh cheesy, tacky.
Nora. Apa ya bahasa Melayunya Nora ya? Pokoknya kalian search aja Teki bahasa Melayunya apa gue nggak tahu. Kenapa bisa dibilang Teki? Karena gue kayak nemuin banyak banget hal-hal yang gue nggak temuin di negara gue gitu kan. Lagian juga kan gue datang dari ibu kota, gue ibu kota ke ibu kota gitu ya kan. So ya gue ngerasa culture shock karena memang di ibu kota yang segitu maju Jakarta aja kadang nggak ada. Contoh Apple Pay yang tinggal ngetap dari iPhone lu langsung cetek gitu. Di Indonesia ada nggak? Belum ada. Apple Store lah sekarang baru buka gitu. Ada nggak di Indo? Nggak ada. Transfer kemanapun gratis. Ada nggak di Indo? Di Indo pakai BeFast. Ada tuh 2.500 apa. Itu juga nyampe 24 jam kalau nggak nyangkut. Kayak hal-hal yang simple-simple di sini tuh kurang ada di Indonesia gitu. Gue bilang Indonesia ya tadi secara general ya, kayak Apple Pay. Ya tadi maksudnya Apple Pay aja harusnya ada gitu gak sih? Karena Jakarta kan kota maju juga gitu. Even yang Prada, Chanel, Louis Vuitton ada tuh di Grand Indonesia. Tapi kenapa kayak sistem payment aja masih ketinggalan gitu. Ya pokoknya banyak lah hal-hal yang lainnya gitu yang gue gak bisa sebutin satu-satu dalam video ini. Karena video ini gue bikin gak proper juga gitu. Ya pokoknya intinya gue cuma mau curhat kayak gitu aja. Dan orang Indonesia tuh kayak ngeliatnya gue tuh najis, alay gitu. Alay itu mungkin kalau bahasa Melayunya rempit. Ya pokoknya manusia rempit gitu. Kayak najis sih, rempit gitu. Alay gitu. Atau ini norak, teki, cheesy. Ya gimana ya? Kalau gue pribadi, gue ngeliat diri gue kayak gini ya karena memang gue menghargai Malaysia. Gue menghargai momen, waktu, timing, masa gue di Malaysia. Karena memang ini adalah rare moment yang gak semua orang Indonesia bisa rasakan gitu kan. Bisa hidup di negara yang mata uang lebih besar, yang multicultural, multilingual, ya pokoknya yang kayak multi race gitu. Jadi kayak Malaysia ini adalah is the best place to be. So kalau lo ngeliatin gue yang alay, yang kayak update semua tentang Malaysia, lo mau bilang gue alay, terserah lo bener. Karena memang gue menghargai waktu gue, menghargai momen yang gue punya. Karena memang gue enjoying Malaysia, gue enjoying my life right now. Kalau lo nggak update apapun tentang Malaysia, tandanya lo tuh kayak ngerasa biasa aja pandangan diri lo kepada Malaysia tuh kayak negara biasa aja, kota biasa aja, Kuala Lumpur gini. Tapi gue ngerasa kayak this is wow for me. I don't care if it's not wow for you. Gak usah menghina gue gitu. Kayak yang najis, alay banget sih lo ngeliat Kuala Lumpur aja. Ini hidup di Malaysia aja alay banget sih gini nih. For me best lah. Banyak orang Islam, ras pun sama-sama, bahasa pun mirip-mirip. Coba kalau gue di Amerika, mungkin kayak gue stres gitu. Nyari orang Indo susah, orang Indonya dikit, orang Indonya juga mungkin banyak yang toksik-toksik atau apa kan gak ada yang tahu ya. Main sama bule mulu tiap hari kayak males gitu. So kalau di sini gue punya kawan akrab juga banyak orang lokal yang bahasanya mirip-mirip, seru-seru gitu. Belajar bahasa, belajar culture. Yang lu lihat gedek benci dari gue yang kayak dikit-dikit update soal Malaysia ya tadi. Karena gue appreciate my life, my time, my moment in here. Bukannya gue malah kayak flat, biasa aja ngeliat Malaysia, ngeliat Kuala Lumpur tuh kayak biasa aja gitu. Kayak ya udah kalau emang itu adalah pandangan lo terhadap Malaysia kayak gitu, jangan lo pukul rata ke gue yang kayak biasa aja kali kalau Malaysia, biasa aja kali Kuala Lumpur, halah norak lo gini nih. Nah, itu kan pandangan lo. Ngapain lo nyuruh gue berpandangan yang sama dengan lo? Terus lo jadi mikir gue alay dan norak. Emang lo nya aja gak bisa enjoy diri lo kan? Coba deh lo sekali-sekali enjoy diri lo, enjoy kehidupan lo. Lo pasti akan update ya. Mungkin ada beberapa orang bilang gak perlu di-update gini, terserah. Kalau lo gak mau punya momen di sosial media, terserah lo. Kalau gue gonta-ganti handphone mulu sih, jadi kadang kayak lupa gitu naruh memori di mana. So jadi gue mendingan upload semuanya di sosial media, nanti bisa di-recall di tahun-tahun ke depannya. Karena handphone gonta-ganti mulu. Bye-bye. Terkadang ya, kenapa ada setengah orang yang memaksakan bahwa apa yang dia nilai itu mesti ya patut orang lain pun sama macam itu. Sebab kan lain orang lain cara penilaiannya. Jika seseorang tuh dia anggap Malaysia ini biasa-biasa je ya, tapi ada juga ya bukan tak sedikit ya, ramai orang Indonesia mengagumi Malaysia ini ya, bumi bertuah ini, yang orangnya ya, orang-orang tempatan ini notabene sangatlah ramah pada siapapun. Tapi jika negaranya diusik ya memanglah marah. Siapa yang tak marah jika datang ke negara orang dengan cara tak sopan macam tu kan, buat kepala. Memanglah orang Malaysia akan marah.
Pada hakikatnya, realitinya orang Indonesia dan Malaysia jika ada di satu kedai itu boleh satu meja makan sama-sama. Sebab apa? Hanya orang-orang Indonesia yang pernah datang ke sini saja yang boleh merasakan macam ini ternyata ya, orang-orang Malaysia macam ini ternyata ya, keharmonian orang Malaysia ya. Itu biasanya orang-orang yang memang bekerja datang ke Malaysia ini dengan cara legal ya, so dia orang memang akan bebas pergi kemana aja. Tapi jika ada yang datang secara tidak sah itu ya hidupnya kan pasti tidak tenang ya. So jika ditangkap oleh pihak-pihak berkuasa adalah timbul rasa sakit hati. So nanti dia akan hina-hina lah Malaysia ini ya, bukan tidak ada ya kan, ramai atau tidaknya itu saya juga kurang pastilah, tapi pasti ada ya kan. Dia macam nih, elok kita buat cara menumpang. Jika kita datang secara menjadi bekerja, buatlah cara bekerja. Jangan pula kita nak sibuk-sibuk untuk memaksakan orang lain untuk tidak suka dengan Malaysia. Biarlah kan konten creator ni nak membuat satu momen-momen. Bagus juga cara dia ni kan, setuju juga. Sebab apa? Handphone ni kan makin lama dia makin ada aja masalah kan. Kita tak naklah pula terlepas memori tu kan. Kita dah penat-penat nak rekam, lepas tu tiba-tiba handphone rosak lah, ataupun hilang lah, jatuh lah. So memori-memori pasal-pasal video tu tak sempat disimpan dan kita akan kehilangan masa-masa tu kan. Mungkin dia mempunyai rencana jika nanti sudah married dia akan tunjukkan apa yang dia ceritakan tentang Malaysia. Oh macam ni pengalamannya di Malaysia macam tu kan. So jika ada teman-teman di sana tuh yang tak lagi datang ke Malaysia, janganlah pernah percaya dengan berita-berita hoax ya kan. Ini konten kreator nih dia datang daripada Jakarta. Ada orang yang tidak puas hati jika Indonesia dan Malaysia di compare macam tu. Ini orang Jakarta, dia duduk dekat KL, so sama-sama ibu kota ya. Jadi dia menganggap bahwa Malaysia ini lebih laju lagi, lebih maju lagi, dan di Jakarta katanya agak ketinggalan. Itu yang saya pahami ya daripada video ini. Jadi janganlah pula kita jika ada orang meluahkan perasaannya, menceritakan pengalamannya ataupun memberi kritikan macam itu kan, janganlah pula kita untuk terasa menganggap semua yang diucapkannya itu menghina negara kita. Bukan. Dia membuat itu supaya sistem di sana melihat, oh ternyata di negara sana membuat macam ini, jumlah yuklah kita buat juga macam tu. Tak salah mencontohi negara-negara lain untuk membangun negara sendiri. Lanjut ya. Gue itu shock banget. Loh kok julid? Yang lo katain Melayu itu jauh lebih maju mbak. Maju dari kita. Sadar mbak, warga kita itu banyak yang kerja di sini, yang cari rezeki halal buat keluarga mereka mbak. Ada nih warga Indo yang komentar nanti ya, yang kata kayak gini, nggak usah dong bandingin warga kita itu rame, warga di Malaysia itu dikit. Nih gue kasih tahu ya, warga yang rame itu lah yang sepatutnya ya, yang sepatutnya itu boleh mampu tolong negara sendiri, mampu berbakti untuk negara sendiri, mampu menghasilkan ekonomi sendiri. Bukannya banyak pengangguran ya. Gue itu kesini cari rezeki buat keluarga gue, cari uang untuk keluarga gue. Yang penting uang halal, uang hasil keringat gue. Dan gue itu menghargai Malaysia, mengagumi Malaysia. Gak usah kita ngejelekin mereka, karena sumbangan mereka itu cukup
banyak ya ketimbang kita. Mereka itu cukup baik, mereka sudi terima kita bekerja di negara mereka. Ya udah ya mbak, udah. Sampai sekarang ya saya tak paham kenapa ada je komen-komen macam tuh Malaides lah. Lepas tu nak sebut-sebut bangsa yang bukan ada kaitan dengan dia. Apa yang sakit sangat dengan bangsa tu? Kenapa harus menghujat orang-orang Indonesia yang menceritakan kebaikan-kebaikan orang Malaysia? Merasa dirugikan ke? Sangatlah macam anti sangat ya, fobia sangat dengan Malaysia ya, fobia sangat dengan kata-kata Malaysia. Ada aja konten kreator asal Indonesia yang membuat video mengenai kebaikan Malaysia, mengenai apa yang didapat dekat Malaysia ni ya, macam mana keadaan di Malaysia, dah kena hujat, kena hina, dikatakan penjilat, melupakan jati diri. Seolah-olah ya oknum-oknum itu ya dia orang lebih tahu dari apa yang niat kita dalam hati macam tu. Saya terkadang tak habis pikir sampai bila ya kejadian-kejadian macam ini yang tak habis-habisnya saling hina menghina macam tu. Ada aja mengatakan Malaides lah, Bangladesia lah, suka-suka hati je tukar-tukar nama negara orang. Nanti kalau orang sebut negara Indon, kau marah. Tengok konten kreator yang video last tuh dia sebut Indon kan, sebab perkataan itu daripada kita juga. Jadi jangan pernah menganggap remeh orang lain. Meskipun dia menceritakan hal-hal kebaikan di Malaysia ini ya, rasa kalian itu pahit sekali, telan saja ya, karena apa yang dia katakan itu reality. Boleh kami ini hidup harmoni di sini, dan kami sangat bersyukur disebabkan orang Malaysia mau ya menerima kami dengan baik sekali. Tapi itulah yang saya cakap. Ya, jika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita kena hormat juga tuan rumah itu. Dengan cara kita janganlah menjadi pendatang asing tanpa izin, ya, menceroboh masuk daripada tingkap macam itu, ya, lalu daripada jalur belakang, kan itu tidak menghormati undang-undang. Jadi of course lah orang Malaysia akan marah sebab ya dia tidak suka, dia orang tuh tak suka negaranya diceroboh macam itu. Jadi kalau datang secara baik-baik, ya punya dokumen yang sah, ya menjunjung dimanapun bumi dipijak macam itu, tidak mempersengketakan atau memperlekehkan negara tersebut. Orang Malaysia pun tak ada hal. Tapi jika kita sudah dihina, ya negaranya sudah dihina, jangankan dia orang, kita pun pasti marah kan kalau negara kita dihina. Macam itu juga. Urus saja negara sendiri. Biarlah konten-konten kreator asal Indonesia kalau dia orang nak menceritakan hal-hal yang baik di Malaysia ini, apa masalahnya? Yang ditunggu-tunggu, yang paling dinikmati adalah video-video mengenai keburukan Malaysia lah kan. Itu yang kalian nikmati kan. Nampak sangat hati kalian sudah hitam, ya. Kalian tidak sadar bahwa orang Malaysia sebenarnya sangatlah baik-baik. Ya, jangan sampailah kalian itu kebanyakan makan berita hoax, makin bodong nanti, ya kan? Jadi begitu saja ya pemirsa, di video hari ini bebas bersosial media, bebas kita buat video apa saja, asalkan di ranah yang benar, di jalan yang benar, di jalur yang betul, tidak menghina lambang negara, ya. Selagi itu di landasan yang baik, ya, wawasan yang boleh diterima dengan berlapang dada, why not tidak dipublikkan, ya. Ini malah kita cari berita-berita yang ingin mengadu domba, ingin memperkeruh di antara kedua negara. Itu kan sama aja kita tidak normal, ya.
ada video yang baik, kenapa kita harus cari video yang menebarkan kebencian, betul tak? Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.